coaching niki. Untuk yang pertama kita akan Tiang sebagai coachnya dan Pak Dewo sebagai coachingnya. Nggih. Untuk Nike untuk mengefektifkan waktu kita akan mulai. Silakan Pak Dewo yang akan berdialog pertama. Maaf Pak Nengah Sukriyace, saya mengganggu Niki. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir hari ini di kelas, Pak. Baik Pak Dewa Ananta, apa yang Bapak mau ceritakan Pak? Silakan Pak. Begini Pak Nengah Sukriyace, akhir hari ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu saya ajar kurang antusias di dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya setengah dari jumlah siswanya. Itu Pak. Jadi menurut Pak Dewo Ananta, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Dewo? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Begitu Pak. Oh, nggih, seperti nike Pak Dewo nggih. Jadi menurut Pak Dewo Ananta, hal apa saja yang membuat murid Bapak nike kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Dan Pak. Oh, gitu Pak nggih. Nah, kira-kira Pak, apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias lagi dalam pembelajaran Pak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, serta selalu dalam keadaan merdeka. Itu Pak. Wah, kalau seperti itu saya sependapat dengan Bapak nih. Lalu menurut pendapat Pak Dewo, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak nih biar asik dan tidak membosankan dalam proses pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, serta perlu menerapkan sistem stop pada saat murid mengalami kejenuhan gitu. Nggih, Pak. Nah, lalu Pak, mengenai tugas yang Bapak berikan kepada siswa atau murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias mereka dalam mengumpulkan tugas, Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu. Oke, mohon maaf Pak Dewo, kalau boleh saya tahu nih, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja Pak kalau di kelas Bapak mengajar? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh, berarti Bapak menggunakan buku-buku teks yang ada di perpustakaan untuk digunakan sebagai sumber belajar kan Kenten Pak nggih. Atau mohon maaf lagi Pak Dewa, apakah ada sumber belajar yang lain yang Bapak gunakan selain menggunakan buku teks nih Pak? Saya pikir banyak Pak, tapi sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog atau tulisan di ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, seperti TikTok atau reel di IG. Wah, nggih. Saya betul sekali Pak, luar biasa sekali Bapak sudah bisa menggunakan media atau sumber belajar yang bisa Bapak gunakan nih saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar nih
pastinya pembelajaran murid-murid itu akan semakin aktif, Pak. Kemudian mereka juga akan antusias dalam proses pembelajarannya. Gitu. Nah, sekarang Pak Dewa, rencana Pak Dewa untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa, Pak Dewa? Rencana saya yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas saya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka merasa senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Oke, bagus sekali Pak. Rencana Bapak ini sangat luar biasa sekali. Jadi menggunakan berbagai platform ya seperti yang sedang viral sekarang nih menggunakan TikTok. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Dewo. Jadi TikTok itu akan memberikan impact yang positif juga Pak Dewo ya. Jadi rencana Bapak Niki sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan berhasil Pak. Yang doakan semoga apa yang Bapak rencanakan berhasil. Nah, Pak Dewa, komitmen apa yang Bapak akan lakukan terkait dengan rencana Bapak ini, Pak? Baiklah, komitmen yang saya lakukan, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya dalam keadaan kegiatan ekspresi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Tonton, Pak. Bagus sekali Pak Dewa. Saya sangat mendukung apa yang Pak Dewa akan lakukan atau Bapak Dewa rencanakan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak Dewa ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Nangas Sukriyasa atas waktunya untuk sharing, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Kan begitu Pak ya? Iya, betul sekali Pak Dewa. Nah, Pak Dewa, mohon maaf sedikit lagi Pak Dewa. Setelah kita melakukan dialog ini, bagaimana perasaan Pak Dewa sekarang Pak Dewa? Perasaan saya itu sangat lega Pak, karena apa unek-unek yang ada di diri saya itu bisa terplongkan, terutama saya bisa mengajarkan siswa saya itu lebih efektif lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pak. Luar biasa sekali Pak Dewa. Hari ini kita belajar, jadi Tiang juga belajar banyak dari Pak Dewa hari ini terkait dengan bagaimana nanti Pak Dewa mungkin saja nanti akan saya meniru apa yang menjadi rencana Pak Dewa yang akan bisa Tiang terapkan juga di sekolah Pak. Nggih. Selamat malam Pak Dewa. Selamat malam Pak Nengah. Pak Dewa, bolehkah saya minta waktunya sebentar Pak Nggih? Oh bisa Pak Nengah, ada yang bisa saya bantu? Gini Pak Dewa, saya butuh teman ngobrol nih hari ini Pak. Oke Pak Nengah, terus apa nih yang mau kita obrolkan sekarang? Gini Pak Dewo, saya mau bercerita Pak Dewo tentang apa yang saya alami tadi di kelas. Saya kan mencoba tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Tapi tadi rasanya kok saya tanpa arah ya Pak ya. Saya merasa kebingungan strategi diferensiasi mana sih yang saya sudah terapkan tadi. Oh, jadi Pak Nengah masih kebingungan.
dengan strategi pembelajaran diferensiasi mana yang sedang Pak Nengah terapkan di kelas tadi, kok agak membingungkan. Apakah masuk ke diferensiasi konten, proses, atau produk ya? Benar begitu Pak Nengah? Nggih Pak Dewo, seperti itu. Sementara pembelajaran berdiferensiasi ini kan sangat baik manfaatnya ke depan. Kalau kita bisa paham, karena merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kan keten Pak Dewo nggih. Oke. Oke. Baiklah Pak Nengah, mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan apa yang ingin Pak Nengah dapatkan dari obrolan ini. Ya, semoga Pak, nanti saya tidak bingung lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan. Ini juga lebih paham akan strateginya, sehingga perform saya di kelas akan lebih maksimal lagi, Pak. Tadi Pak Nengah berbicara soal penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang belum optimal di kelas Pak Nengah. Kan begitu nggih? Nah, menurut Pak Nengah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang ideal tersebut? Nggih, Pak Dewo, suksema Pak Dewo. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang ideal itu jelas menggunakan RPP. Jadi RPP-nya itu jelas dan strategi diferensiasinya juga yang digunakan jelas di dalam kelas, Pak Dewo. Oke, jadi menurut Pak Nengah, idealnya harus ada RPP dan strateginya jelas yang kan begitu nih. Lalu dari skala 1 sampai 10 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira Pak Nengah sekarang berada di posisi berapa? Dan Mungkin kalau saya perkirakan Pak, posisi 5 kali ya Pak Dewo ya. Soalnya saya sudah menerapkan diferensiasi konten seperti mengajar sesuai minat murid, kemudian memfasilitasi beragam media, pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Tapi saya belum membuat RPP khusus pembelajaran berdiferensiasi ini ke Pak. Saya masih menggunakan RPP model lama dan iseng mencoba menyelipkan kegiatan diferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Namun kegiatan yang saya coba tadi terkesan terlalu memaksakan agar ada saja diferensiasinya. Jadi waktu belajar murid Nike keteteran Pak. Materi pembelajaran juga tidak tersampaikan dengan baik jadinya kenten Pak Dewo. oh begitu Pak Nengah ya. Kira-kira ada lagi gak kendala Pak Nengah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ada sih Pak, teman yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah itu sangat minim sekali Pak. Jadi belum banyak yang menggunakan Nike sehingga informasi yang dibagi atau di-sharing itu sangat sedikit jadinya Pak. Oh, jadi apa rencana Pak Nengah untuk keluar dari kebingungan ini? Saya sih mau mencoba Pak Dewo nggih untuk membuat RPP yang berdiferensiasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran nanti di dalam kelas supaya pembelajaran saya lebih terarah Pak Dewo. Ada lagi Pak Nengah yang Apalagi lainnya? ya, mungkin saya mau meluangkan waktu saya nih untuk mencari referensi di PMM kan sekarang lagi sedang boomingnya PMM dan YouTube. Atau saya coba deh nanti tanya sama teman saya di KKG di kecamatan Pak. Oke, baik. Tadi saya menangkap Pak Nengah punya dua rencana untuk mengatasi masalah Pak Nengah ya. Pertama, membuat RPP, diferensiasi. Kedua, mencari referensi menurut Pak Nengah mana yang bisa segera dilakukan. Kan begitu Pak Nengah ya? Oke. Kalau menurut saya Pak Dewo yang paling cepat dan bisa segera dilakukan adalah membuat RPP berdiferensiasi karena pembelajaran kan akan terus berlanjut Pak. Jadi pasti segera dibutuhkan RPP. Selain itu agar saat di kelas saya juga bisa siap dan tidak bingung lagi Pak Dewo. Oke. Kapan kira-kira itu bisa dilakukan Pak? Kalau bisa malam ini Pak, saya akan mencoba membuat RPP yang berdiferensiasi karena hari Selasa saya akan menerapkannya di kelas, kemudian hari Jumat juga saya akan menerapkan Nike. Saya akan memasukkan beberapa pilihan sumber belajar
agar murid dapat merasakan bagaimana sih merdeka belajar itu ketika kita mengeksplorasi materi, Pak Dewo. Wah, hebat Pak Nengah. Siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Nengah segera dalam membuat EPP tersebut? Adakah teman? Nah, untuk itu mungkin nanti saya akan tanya sama Pak Nyoman, karena beliau sudah menerapkannya beberapa kali, Pak, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nanti saya akan minta beliau untuk mengajari saya dan agar yang tidak ada kendala lagi untuk menyusun RPP berdiferensiasi. Kebetulan juga Pak Nyoman ada rumahnya dekat dengan Tiang sih di sini, Pak, di Sinabun. Jadi mungkin nanti Tiang akan tanya beliau. Oke, nah kita ini sudah di ujung percakapan. Pak Nengah, nah di sini titik ini apa yang Pak Nengah dapatkan dari percakapan kita ini? Baik Pak Dewo, jadi pada awalnya saya merasa kebingungan sekali dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dikarenakan tidak menggunakan RPP berdiferensiasi dalam mengajar. Rencananya saya akan menyusun RPP berdiferensiasi malam ini untuk diterapkan di kelas pada hari Jumat. Saya juga akan meminta Pak Nyoman nanti untuk yang sudah berpengalaman pastinya menerapkan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi itu, sehingga saya bisa mendapatkan ilmu dari Pak Nyoman juga, Pak Dewo. Nah, dari setelah percakapan kita hari ini, gimana perasaan Pak Nengah? Sekarang sih saya lebih lega, Pak. Saya sudah merasa tercerahkan, soalnya sudah lebih jelas apa yang bisa dan harus saya lakukan selanjutnya. Semangat saya juga lagi menggebu-gebu nih, Pak. Mudah-mudahan hari ini saya bisa membuat RPP nih, Pak. Wah, saya jadi penasaran nih dengan seperti apa nanti hasilnya ya. Oleh karena itu, nanti hari Rabu, bagaimana kalau kita bertemu lagi? Saya mau dengar bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Nengah waktu hari Selasa. Baik, Pak, siap. Nanti dengan senang hati saya akan menceritakan dan berbagi terkait dengan pengalaman yang saya lakukan, Pak, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada hari Jumat nanti. Terima kasih ya, Pak, sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya hari ini. Ya, sama-sama Pak Nengah. Sampai bertemu hari Rabu ya. Oke, Pak Dewa, sukses semua, Pak nggih. Ya, sukses semua Pak Nengah. Sama-sama. Baik. Tiang refleksikan diri terkait dengan apa yang sudah Tiang lakukan tadi, bahwa kalau yang pertanyaan pertama, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, dari dalam percakapan ini sudah terlaksana dengan baik. Pak Dewo sudah menjadi coach yang sangat baik dan luar biasa juga. Saya sudah berusaha mengungkapkan pertanyaan terbuka juga, sehingga yang menjadi permasalahan kita sudah bisa kita temukan solusinya, Pak Dewo. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari diri saya. Jadi dalam kegiatan coaching ini yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana saya harus bisa lebih mengeksplor terkait permasalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Dewa tadi, sehingga saya bisa mendapatkan data yang lebih banyak lagi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi dalam kegiatan ini, agar saya tetap dalam kondisi presensi, saya berupaya untuk bersifat terbuka, kemudian sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coach saya. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Saya akan terus belajar untuk mencari referen bagaimana seharusnya seorang coach itu agar bisa menjadi presence, pendengar aktif, dan bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda, pertanyaan untuk coach apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Jadi seperti yang sudah tadi yang tanyakan ke Pak Dewo, bahwa Pak Dewo sangat lega dan luar biasa karena sudah bisa menemukan solusi sendiri terkait dengan permasalahan yang Bapak lakukan. Gitu. Silakan Pak Dewo untuk refleksi diri Bapak. Ya, terima kasih Pak Nengah atas waktunya. Niki yang akan ungkapkan refleksi diri Tiang. Yang pertama itu apa yang sudah
berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah pada saat saya menjadi coach. Saya merasa senang karena coach sangat berantusiasi dan terbuka menyampaikan permasalahannya yang dihadapi selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah pada saat percakapan kita masih dalam Zoom jadinya kurang fokus sehingga pandangan kita jadinya tidak terarah atau tidak saling pandang. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi yang presensi, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, sebelumnya saya harus menentukan waktu pertemuan dan betul-betul menyiapkan materi pertanyaan, sedangkan pada saat melakukan coaching, saya akan harus fokus pada jawaban coach sehingga saya dapat menyampaikan pertanyaan berikutnya secara terarah. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, di sini saya akan lakukan itu untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Coach ini adalah dengan melakukan latihan sesering mungkin sehingga dalam melakukan coaching tidak merasa gugup. Nah, di sini terus yang selanjutnya yaitu tentang tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda coach ya? Untuk coach, apa yang Anda lakukan pada saat di coaching? Perasaan, nah di sana Pak Nengah sudah mengungkapkan juga, yaitu perasaan Pak Nengah itu saya sangat lega karena ada teman ngobrol yang bisa menuntun saya keluar dari masalah saya. Ternyata saya, itu kata Pak Nengah, butuh dituntun agar dapat mengeluarkan ide-ide dalam pemikiran-pemikiran solutif. Nah, begitu Pak Nengah. Waktu kita kembalikan pada Pak Nengah. Baik, terima kasih Pak Dewo.